Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Wadhah min ta'lim wa ta'allum wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa' ila arwah walidina walikum wa atina wa wadikum wa atin muslimin. Thumma ila rahbib Muhammad bin Abdullah al-Haddar Syekh Bakar bin Salim ومن عمر هذا المسجد وحضر في هذا المسجد وساعد في بناء في هذا المعهد سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة ورزقهم الجنة ويختم لنا ولكم حسنا في خير وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih hadis kemarin ya. Sayati alaikum zamanun, bakal datang kepada kalian semuanya satu masa, satu waktu, satu zaman. La yakunu fihi syai'un, tidak menjadi di dalam zaman itu sesuatu a'azza, yang lebih berharga, min thalathatin, daripada tiga hal. Tiga hal ini paling mahal dah, paling berharga ada di zaman itu. Apa? Dirham halal. Yang pertama yaitu duit halal, harta halal. Au akhin yusta'nasu bih, atau saudara yang dia merasa aman bahagia dengannya. Au sunnatin yu'malu biha, atau sunnah yang dikerjakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Hidup di atas dunia ini Pak, ada tiga macam kalau dibandingkan hidup ada di surga. Kenikmatan di dunia ini kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga ada tiga macam. Ada yang merasakan lebih nikmat di dunia daripada di surga, yaitu bagi orang yang di atas dunia kumpul bersatu selalu bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Kehidupan para sahabat itu mereka lebih merasa tinggal di dunia bersama Nabi lebih berharga, lebih mulia, lebih menyenangkan daripada masuk surga kalau berpisah dengan Nabi. Karena itu para sahabat itu kalau masuk surga pinginnya satu, nggak bisa dari Rasulullah. Seperti Thauban maula Rasulullah SAW. Thauban maula Rasulullah ini, dia itu orang yang pecinta berat Nabi, pecinta berat Nabi. Dia kalau sudah ngelihat Nabi lupa segala-galanya, seneng gitu. Kalau dengarkan suaranya Rasulullah seneng
gitu. Satu saat dia berpikir, waduh, di dunia kalau saya rindu sama Nabi tinggal pergi ke masjid, ketemu sama Nabi, karena Nabi itu nggak pernah telat sholat berjamaahnya, selalu ngimami. Dan nanti kalau di akhirat gimana nih di surga nih? Kalaupun aku ditakdir masuk surga, tentu derajatnya berbeda dengan Nabi. Apa nikmatnya surga, walaupun pemandangannya indah, walaupun hawanya sejuk, walaupun makanannya lezat, tapi jauh dari Nabi. Kalaupun nggak masuk surga, jelas sudah nggak bisa ketemu dengan Nabi. Dipikiri sampai kematus ini, sampai nggak nafsu makan, nggak bisa tidur, dipikiri sampai akhirnya Nabi tanya, Thauban, kok tambah habis badannya, kok tambah pucat kamu? Maka Thauban mengatakan, ya Rasul, saya ini paling senang kalau duduk dengan Anda, ngelihat Anda, kumpul dengan Anda. Tapi saya mikir nanti ya apa di akhirat, masa harus berpisah ya Rasul? Belum Nabi jawab, langsung jawaban dari Rabbul Alamin, Pak, dari Allah. Jibril datang membawa ayat, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. Siapa orang taat kepada Allah dan Rasulullah, maka dia bakal akan dikumpulkan bersama para nabi, para rasul, orang yang mati syahid, orang yang siddiqin, dan orang yang soleh. Baru tenang Thauban. Begitu cerita juga seorang sahabat ditanya sama Nabi. Ini orang khidmat sama Rasulullah setiap saatnya. Di sendalnya Nabi disiapkan. Walhasil ini orang khidmatnya sama Nabi luar biasa, melayani Rasulullah luar biasa, sampai Nabi ingin kasih hadiah begitu. Apa yang diperlukan sama orang ini ya? Apa yang dibutuhkan ya? Tanya Nabi, salni, minta sama aku, minta apa kau? Minta apa? Orang ini ternyata bukan karena ingin upah, bukan karena ingin digaji. Yang diminta satu, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta satu ya Rasul, selalu bersanding dengan Anda sampai ada di surga. Permintaan yang luar biasa. Nggak pingin pisah dengan Anda sampai di surga, pingin gini terus. Maka Nabi SAW menjawab, a'inni bikathratis sujud. Bantu aku ya yang banyak sujud. Jangan pingin kumpul sama Nabi tapi kamu nggak ibadah sama Allah begitu. Wah, nggak ada kehidupan lebih nikmat daripada bisa selalu bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dirasakan para sahabat Nabi. Baik. Kehidupan dunia dibandingkan surga, adanya dinyatakan sama kehidupannya dengan kehidupan surga. Kehidupannya orang-orang yang menikmati ibadah kepada Allah. Kehidupannya orang-orang yang menikmati ibadah. Itu kehidupannya para tabi'in kebanyakan. Sampai di antara mereka menyatakan, Lau anna ahlal jannati yajiduna minal ladzati mithil ma najidu fi qiyamil laili lakanu lafi 'aishin thayyib. Kalau seandainya mereka mendapatkan kenikmatan, orang yang di surga itu mendapatkan kenikmatan seperti yang kami rasakan ketika qiyamul lail, ketika ibadah di tengah malam, benar-benar nikmat ya berarti di surga. Kalau hanya sekedar mangan tok Pak di surga, albadoku
Kalau hanya sekedar ngelihat bidadari tok Pak di surga, apa itu kenikmatan? Mereka lebih merasakan kenikmatan ada di waktu sholat tengah malam daripada memandang bidadari. Kalau seandainya yang ada di surga itu bisa merasakan kenikmatan sebagaimana yang kami rasakan ada di malam hari, ya benar-benar kehidupan surga itu nikmat. Yang ketiga, hidup di dunia dibandingkan dengan surga, surga lebih indah daripada dunia. Ya koyo aku ambek koni iki. Kenapa? Ya sumpek tok. Kenapa? Enggak bisa menikmati ibadah. Ibadah sumpek. Ya ala sholat ngadeke ku abot. Ayo hadir majelis ilmu wabot. Subhanallah, ada otomatisnya. Otomatis ngantuk. Al-Fatihah. Ngantuk. Ya Rabbana tarafna melek. Direken aku ini menghibur. Zaman terus demikian berubah, bukan berubah waktunya. Yang asalnya 24 jam menjadi 23 jam atau 25 jam, tapi berubah keadaannya. Berubah keadaan itu karena berubah kualitas orangnya. Kualitas orangnya. Nabi menceritakan akan datang satu zaman yang tidak ada yang lebih berharga daripada 3 hal. Rizki halal. Berarti zaman itu seneng ngambil yang haram. Haram sudah menjadi umum. Na'udzubillah min dzalik. Hadza zamanul ladzi ammal haramu fihi min ghairi masyakkin wala jadali. Zaman yang sudah rata haram kemana-mana, nggak pakai diragukan lagi. Loh, sampai riba ngerenten itu jadi biasa. Hati bong-bong keraton renten jadi biasa, seakan-akan itu rezeki yang halal, padahal dosa besar. Ngutangi orang nanti bayare ada anak-anak. Kapan kon rabek tuh iso duwe anak itu? Hati-hati, jangan dianggap itu enteng, dosa besar dan bisa mengakibatkan su'ul khotimah. Kalau diakad begini akan boleh, kalau diakad begitu hati-hati, jangan nipu. Jangan karena kamu punya ilmu kemudian kamu dari itu bisa menipu. Hati-hati. Ilmu ngajak kamu takut sama Allah, bukan untuk menghila. Laisa dinullah bil hiyali. Ajaran agama bukan pinter-pinteran, tapi ajaran agama adalah untuk membuat kamu takut dari yang haram. Ono wong pinter, ada orang yang punya ilmu tapi tambah nekat. Tambah nekat. Hati-hati. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidaka ahluh. Orang kalau punya ilmu semakin takut sama Allah, semakin sergap ibadahnya kepada Allah, semakin dia tadi itu menangis memohon ampun kepada Allah, bukan semakin menghila. Hati-hati. Ada satu hadis Nabi SAW bersabda, sayati alaikum zamanun lam yabqa fihi illa akilur riba fa illam yakulhu asabahu min ghubari. Akan datang satu zaman enggak ada yang orang hidup di zaman itu kecuali pemakan riba semuanya.
Kalaupun nggak makan riba, kena debunya. Saking umumnya. Saking umumnya. Padahal dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina ya'kuluna riba la yagumuna illa kama yagumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas." Orang-orang yang makan riba nanti di hari kiamat seperti orang kesurupan, Pak. Kejang-kejangin. Semua orang nanti ada di mahsyar akan tahu, nih pemakan riba ini. Hati-hati, jangan dianggap enteng. Termasuk rezeki halal. Jangan kamu tentu ngawur kalau makan. La takul illa ta'amataki, kata Nabi. Jangan makan kecuali makanan orang yang takwa. Wala yakul ta'amaka illa taqi, jangan memakan makanan kamu kecuali juga orang yang soleh, orang yang takwa. Lu sampean marung, bukan orang Islam, melbu ayon tek sak piring. Cari warungnya orang Islam. Orang Islam pun orang yang takwa. Hati-hati. Ojo asal semua bakso misalnya. Jangan asal semua mie. Jangan asal semua restoran. Khususnya ustadz-ustadz ini. Jadi contoh sama muridnya, jangan makan kata Nabi kecuali makanannya orang yang takwa. Orang muslim pun itu masih diteliti. Iki warunge wong soleh ndak? Akhirnya campur ambek kodok kon mangan. Loh, warungnya orang kafir yo gelem ae. Mungkin wajannya itu habis dibuat goreng babi. Hati-hati, jangan asal makan. Beli roti pun kalau bisa rotinya buatan orang Islam. Orang Islam yang baik. Nah sekarang semuanya dibeli sama orang Islam. Karena itu ayo orang Islam ini ya, harus memikirkan cari makanan yang halal. Akan datang satu zaman, kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih berharga di zaman itu melebihi daripada rizki halal. Rizki yang halal. Wis, kemarin banyak diterangkan ya. Yang kedua, au akhin yusta'nasu bihi, saudara yang membuat kamu tadi itu bahagia. Gimana saudara yang buat bahagia? Yang nuruti hawa nafsunya kamu. Itu bukan saudara, itu musuh. Yang membuat kamu lupa kepada Allah, bukan saudara, musuh. Siapa saudara? Laqad azza fi hadzal zamani musa'idun yu'inuka fi majdin wa yanhaka an sufli. Idza qulta khairan qala labbaika musri'an wa in qulta syarran qala aglika au tagli. Sangat jarang dan sangat aneh serta berharga nilainya saudara yang mempunyai sikap kriteria membantu kamu dalam urusan kemuliaan serta mencegah kamu, menghalangi kamu daripada urusan kehinaan. Apa yang mulia? Kalau kamu ngajak, kalau kamu tadi itu ngajak berbuat baik, langsung nyambut. Ayo sholat berjamaah, ayo. Ayo belajar, ayo mutolaah, ayo pengajian, wah semangat. Mendukung kamu kalau kamu itu ngajak berbuat baik. Tapi kalau kamu tadi itu ngajak berbuat jelek,
ayo mabuk, ayo joget, ayo nonton sepak bola sampai nggak sholat, ayo, maka dia menyatakan jangan berbuat begitu, haram hukumnya. Maksa, kita pisah. Aku tidak akan kumpul lagi sama kamu, bergabung lagi dengan kamu, dan kamu jangan mendekat dengan aku sampai kamu kembali kepada ajaran agama. Ini saudara, ini namanya orang yang membantu. Karena itu pilih-pilih, jangan asal ketemu sama orang yang dukung kamu. Wah hebat, dia adalah orang yang bagus. Loh, bagus apanya? Ngajak kamu berbuat bagus. Nah kalau hanya sekedar nyenengkan kamu, belum tentu. Setan pun bisa memanja kamu. Saudara di sini adalah yang membantu kamu untuk berbuat baik, semakin dekat kepada Allah. Akhin yusta'nasu bi. Persaudaraan ini sekarang sudah mulai enggak ada. Yang ada saling curiga, iya enggak? Saling curiga, dititipi duit amblas, diajak urusan nipu. Lah mau percaya sama siapa sekarang ini? Sampai di antara mereka ada berkata begini, Pak, kamu hidup ada di zaman yang dikatakan silahkan kamu berhubungan, bekerja dengan semua orang. Kenapa? Amanat kabeh. Orangnya bisa dipercaya semuanya. Akan datang nanti satu zaman dikatakan kamu boleh bekerja kepada siapapun kecuali beberapa orang. Fulan. Muncul nanti zaman silakan kamu berhubungan kepada siapapun, jangan kamu berhubungan kepada siapapun kecuali fulan. Mudun maning. Paham tak ini? Kalau zamannya sahabat, silakan kamu berhubungan kepada siapapun. Kenapa? Amanat kabeh. Ada zaman, jangan kamu berhubungan kepada siapapun, silakan berhubungan kepada siapapun karena semuanya amanat kecuali beberapa orang. Zaman berikutnya, wis tidak ada yang bisa dipercaya. Tidak ada yang bisa dipercaya kecuali beberapa orang. Tambah Dedi. Nanti akan turun zaman, akan datang zaman, jangan berhubungan, jangan percaya dengan semua orang. Wis. Zaman siapa kira-kira ini? Yo saiki. Duit masjid entek. Duit pondok entek, duit negara entek. Mabal sidqu wa ahlu sidqi ya sa'adu qad mabal. Fala tatlubanna sidqa min ahli daz zaman. Mau percaya sama siapa ada di zaman sekarang ini, Pak? Ada Al-Habib Alwi Al-Ghayur. Ini kalau orang itu mau mengikat persaudaraan dengan benar ya. Saudara dengan Al-Habib Alwi Al-Ghayur ini pernah waktu dia haji ketemu dengan satu orang di Masjidil Haram. Orang ini orang soleh, dia menyatakan, Sayyid katanya, kamu punya duit enggak rezeki halal? Kami perlu makan untuk buka puasa. Oh ada. Untuk siapa? Untuk saya dan 9 saudara saya. 9 saudara, ya. Dibelikan makanan untuk 9 orang, untuk 10 orang. Ini sudah semuanya untuk kamu. Oh terima kasih Sayyid. Dintekno kabeh. Dimakan semuanya. Untuk saudaranya kabeh ini dimakan sama dia. Dilihat. Katanya kamu dengan 9 saudara kamu. Lah kok habis kamu habiskan? Iya Sayyid, karena kami ini
10 orang mengikat persaudaraan. Kapan kami seneng, semuanya seneng. Kapan salah satu di antara kami kenyang, semua saudara-saudara saya kenyang. Kami merasakan senang bersama. Saya makan ini, saudara saya kenyang semuanya. Beneran kata dia. Bener. Boleh saya kenal dengan saudara kamu? Boleh. Di mana? Di tempat ibadah kami. Jalan sampai ke satu daerah pegunungan dan ada gua di situ. Ditemui bener ada 9 orang ada lagi ibadah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dikenalkan ini Sayyid, saya ketemui ada di Masjidil Haram. Masya Allah. Akhirnya Habib Alwi Al-Ghayuri tanya, kamu semuanya sekarang merasa kenyang ya? Kenyang kata dia. Kenyang kenapa? Karena ini yang makan tadi. Kami merasakan kenyang. Oh begitu. Beneran, bener. Kami sudah mengikat persaudaraan dan kami kapan saudara kami seneng, semuanya kami merasakan seneng, kapan susah, semuanya merasakan susah, kapan sakit, semuanya merasakan sakit. Boleh aku buktikan dengan yang lainnya? Boleh, silahkan. Coba lukai kamu. Ambilkan satu silet mungkin atau permes gitu. Lukai tangan kamu satu. Aku kepingin tahu apakah yang lainnya merasa luka. Diiris sedikit tangannya, dikit. Keluar darah, yang lainnya juga keluar darah. Begitu persaudaraan. Begitulah orang yang saling perhatian, saling cinta. Sekarang tetangganya terkapar sakit, iso ngorok kok sian. Banyak yang merasa sengsara, dia bisa bahagia tertawa-tawa. Persaudaraan apa model begini? Persaudaraan apa model begini? Ini bukan saling bersaudara, egois semuanya, sendiri-sendiri hidupnya. Tapi mereka menjalin persaudaraan yang luar biasa. Nih, ikatan ibu sama anak aja. Anak sakit, ibu gelisah, sakit juga, ya enggak? Kenapa? Karena kecintaan yang luar biasa. Begitulah orang Islam dengan orang Islam sebetulnya. Mereka harus merasakan penderitaan saudaranya Muslim. Mereka juga merasakan bahagianya orang Muslim. Kalau hidup model begitu seneng nyaman, Pak. Tapi kalau sudah model ijen-ijen ya repot. Contoh dapat berkat. Ada makanan, kira-kira sampean ingat saudara atau lali kabeh? Iki rek teko, kurang ini bagianku. Mlebu kamar dikunci dintekno. Tapi orang dulu nggak begitu. Ayo makan bersama, kita nikmati bersama. Berkah jadinya. Ta'amul itsnain kabis salasa. Baik. Yang paling berharga di zaman itu adalah ketemu dengan saudara yang memang kita merasa aman, merasa bahagia, merasa senang. Tak kalau ada kaya, wake sing kepeng dadi kulur, dari pendukungnya. Antum ini, kamu ini adalah hebat begitu dan ini bangkrut, melayu kabeh. Kalau dalam keadaan sehat, kumpul, sakit gak ada. Karena itu kalau sampean kepingin tahu, ini konco temenan apa konco goroan, jangan dilihat ketika punya duit. Teman yang loyal atau bukan, teman yang betul-betul akrab atau bukan, sampean lihat ketika sampean susah. Kalau dia paling perhatian dengan kamu, itu adalah saudara kamu. Sampai lihat ketika Anda dalam keadaan sakit, kalau dia dekat dengan kamu, itu saudara kamu. Bukan ketika sehat dielu-elukan, ketika sakit dan sing reken. Fama aktsaral ashaba hina ta'udduhum
walakinnahum finna ibati qalilu. Berapa banyak teman kalau kamu hitung? Wake. Waduh, yang hadir pengajian hari Ahad sekian ribu. Iya. Tapi lek aku akeh utange kok ono sing nyedek kon. Kalau saya dalam keadaan susah, ndak ono sing nyedek. Saja cedek Habib Taufik ngomong durung tumpes kon. Karena itu jangan dihitung bilangan, tapi hitunglah orang yang benar-benar kamu merasa bahagia dengannya. Baik. Yang ketiga, akan datang satu zaman tidak ada yang lebih berharga di zaman itu min sunnatin yu'malu biha, daripada sunnah yang dikerjakan. Kalau mana yang sih perhatian dengan sunnah? Sunnahnya Rasulullah nggak ada yang diperhati, nggak ada yang perhatikan. Orang yang ngamalkan sunnah di zaman itu adalah hebat, berharga. Ini ajaran agama ini sudah tidak diketahui lagi oleh yang beragama Islam ini sekarang ini. Bingung kita kadang-kadang. Iki londo apa Pasuruan nih? Kok ada umat Islam tatuan nih? Itu kan dia ajaran nih. Lawang dia ketemu kiai ndak ono sing tatuan. Dia ketemu orang soleh nggak ada tatuan. Lawang di Indonesia ini dibina Wali Songo ya ndak tatuan. Kok banyak sekarang anak muda tatuan? Nurut siapa? Kok ada gondrong-gondrong model ngono? Ono model pang. Kiwir-kiwir pakaiannya, ireng-ireng pakaiannya, ndak adus 40 dino. Pakai Vespa nggawa sampah. Duh, kok ada di Pasuruan, padahal Pasuruan ini dibina oleh para habaib dan para kiai. Tekondi. Kok ada di Pasuruan perempuan-perempuan pakaiannya ketat? Padahal pondok ada di mana-mana. Ternyata ndak ngelakoni ajarannya Nabi. Masjid di mana-mana, musola di mana-mana, adzan krungu kabeh sampai suker. Saking akeh jawab adzan di. Bingung kita. Tapi siapa yang lihat yang ngamalkan sunnah sholat berjamaah? Tonggo ini masjid tidak berjamaah. Berharga sekali kalau orang yang memperhatikan sunnah. Pakaian putih sunnah, jarang pakaian putih. Sunnah padahal. Malah dinyek. Oh, haji. Dinyek. Siwak sunnah ke ono ganti grendel kabeh. Ayo sampai nek gawe maulid, nek gawe umbul-umbul, aja rokok, siwak. Umbul-umbul rokok. Sunnah yang paling berharga di akhir zaman ini. Ibu-ibu kira-kira di rumah ngelakoni sunnah enggak, Bu? Sholatnya berjamaah sama anaknya? Enggak, nonton TV istiqomah berjamaah. Sunnah adalah paling berharga di zaman itu. Sholat duha jarang yang melakukan. Qobliyah ba'diyah jarang yang melakukan. Salat witir, qiyamul lail jarang yang melakukan. Puasa sunnah jarang yang melakukan.
baca Quran, jarang yang melakukan Quran ndak tadi waca. Ndek sungi omahe gedhe lagu barat. Iki anake penyanyi, tuh tukang becak. Lagu barat. Ana apa berubah? Jadi orang yang baik. Loh iya, aku ndak sugih di dunia. Iya, saya ini ndak punya pabrik. Jangan sampai nanti ada di akhirat di neraka. Ayo nak, maca Quran. Ndak kaya di dunia, tapi kita masuk surga gitu loh. Ndak punya apa-apa di dunia, tapi kita menjadi orang yang mulia ada di surga. Ustaz duwe apa-apa, ngucut terus. Main judi, ndak sholat, teler. Lihat apa ini? Khasirat dunia wal akhirat dalika wal khusranul mubin. Rugi dunia, rugi akhirat. Sing kontole iki apa? Karena itu di akhir zaman yang paling berharga adalah mengamalkan sunnah. Yang ngelakoni sunnah itu loh. Sekarang orang heran, Habib Taufik kok pakaiannya model ya ngono. Katanya Habib Hasyim Banyuwangi kadang-kadang dianggap karnaval. Pakai serban begini di Ponorogo rek. Direken karnaval. Ini pakaian sunnah, orang Islam tidak tahu. Ya ini tidak apa-apa, ini pakaiannya Nabi. Kenapa? Bingung. Nah, terus misalnya Habib Taufik nggak pengajian pakaian Tarsan. Ya tambah bingung wong. Ini adalah pakaiannya Nabi, tidak apa-apa ya, harus kita banggakan. Aja wedi di wong Islam. Nggak ayo serban. Ngomong kok diguyu-guyu, Bib. Jenis guyu-guyu sepel. Yang gini nih yang benar. Ibu-ibu nggak godong, anak-anaknya pakai godong. Nanti saya diguyu-guyu, Bib. Sing guyu-guyu udah waras, gendeng. Lah betul kok. Nabi SAW pernah menggambarkan akhir zaman begini. Bada dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Agama ini munculnya asing. Kaget lihat ajaran Islam orang-orang jahiliyah dulu itu. Orang-orang jahiliyah itu kaget melihat ajaran Islam. Loh, kok gini ajarannya? Tidak boleh mabuk. Yang biasanya mabuk-mabukan. Loh, tidak boleh senang-senang sama perempuan. Ya kecuali yang halal, nggak apa-apa. Kaget. Berat mereka meninggalkan perbuatan begitu, tapi mereka nurut. Wa sayaudu ghariban kama bada, bakal akan muncul lagi di akhir zaman agama ini asing sama orang Islam sendiri. Kelihatan orang berukutan delok kabeh. Sopo iku ninja iku? Heran. Yang buka-bukaan itu udah heran. Biasa. Yang uri-urian udah heran. Biasa. Akan bakal asing. Lihat ajaran Islam, orang Islam sendiri akan heran. Karena itu di dalam Al-Quran banyak itu. Orang kembali jadi bodoh lagi. Jadi ke zaman jahiliyah lagi. Afa hukmal jahiliyah yabghun. Dolek hukum jahiliyah maning takoni. Diajari hukum Islam. Dak iso abot, Beb. Abot ae. Ya ini ajaran Islam, harus kamu terima. Ndak ada abot-abotan.
Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Perempuan-perempuan, jangan kamu paes seperti perempuan-perempuan jahiliyah itu. Paes pisan, sak jogete pisan. Lu ngono ku ndelok kabeh sing kudungan nih. Nanti ada Honda ngadakno nyanyi-nyanyi, yo ndelok matane. Hadir pengajian delok, joget yo ndelok. Enggak usah dilihat. Jane padha kok dadi kok wong sampel ngono. Sak anak-anake ditokno kabeh. Masya Allah. Hati-hati. Mereka sekarang ini kerjasama dengan perusahaan besar untuk merusak akhlak umat Islam. Kok ngadakno ada di daerah Sidogiri misalnya. Padahal di Sidogiri ada pondok besar. Kurang ajar mereka. Kurang ajar. Baikot, jangan ada ngelihat. Nggak usah diperhatikan. Lek perlu ojo tuku merek Clio. Mbok merek apa? Tidak ngelama. Berusaha untuk merusak umat akan terjadi di akhir zaman. Ajaran agama menjadi asing, aneh. Fatuba lil ghuraba. Tapi ketika kamu di zaman itu menjadi orang yang aneh, kamu menjadi orang yang beruntung. Kamu menjadi orang yang istimewa. Siapa orang yang aneh di akhir zaman? Alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati, yaitu orang yang masih menghidupkan lagi yang sunnah-sunnah yang telah dimatikan oleh manusia. Ajaran agama yang sudah ditinggalkan dihidupkan kembali. Terus dadi wong sing aneh. Kamu menjadi orang yang istimewa ada di zaman itu. Gak apa-apa dadi wong aneh. Lah mosok anak kecil maca kitab dok ketimbang kitab. Lah kon badok apa? Selama ini kamu badok apa? Rokok itu kon badok. Hah? Kamu apa yang kamu rasakan? Seharusnya kamu malu. Yang kecil bawa kitab, yang tuwek bawa sekak. Misalnya, lah karena itu ayo kita jangan keracunan dengan aliran-aliran atau pemahaman jahiliyah lagi. Dukungan orang yang menjalankan agama, dukung orang tadi itu yang melakukan sunnah Nabi, dukung orang-orang yang mengamalkan ilmu agama, dan ayo khususnya para ustadz dari contoh sama murid-muridnya. Dari contoh, pakaianmu jadi contoh sama muridnya, omonganmu jadi contoh sama muridnya, akhlakmu jadi contoh sama muridnya. Kalau kamu tidak bisa jadi contoh, murid kamu akan contoh yang negatif nanti. Kamu yang nanggung dosanya nantinya. Lakonono sunnah. Kau lek sholat duha di ngarepi muridmu, insya Allah murid-murid kamu ahli sholat duha. Kamu kalau melaksanakan sholat qobliyah ba'diyah di hadapan murid-murid kamu, insya Allah murid-murid kamu ahli qobliyah dan ba'diyah. Kalau kamu tadi selalu membaca Quran di hadapan murid-murid kamu, insya Allah murid-murid kamu ahli maca Quran. Lek kau ngerokok terus nih muridmu kamu, insya Allah muridmu ahli ngerokok. Nah karena itu ayo jadi contoh yang baik. Inilah hadis Rasulullah SAW. Akan datang satu zaman tidak ada yang lebih berharga di zaman itu melebihi 3 hal, yaitu rizki yang halal, yang kedua saudara yang kita percaya dan kita bahagia dengannya, yang ketiga sunnah yang diamalkan ada di zaman itu. Mudah-mudahan insya Allah semuanya selamat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berbahagia dunia sampai akhirat, mendapatkan rezeki yang halal,
ketemu dengan saudara yang bisa membantu kita semakin dekat kepada Allah, dan kita dijadikan orang-orang yang bisa menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Sekali lagi kata Nabi SAW, man ahya sunnati hina amatan nas sunnati falahu ajru mi'atu syahid. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku ketika orang-orang meninggalkan sunnahku, maka akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. 100 orang mati syahid. Berjuang agama, mati, urip maning, berjuang agama, mati, urip maning, berjuang agama, mati, sampai 100 kali. Kesempatan banyak orang meninggalkan sunnah Nabi, ayo kita hidupkan sunnah Nabi. Jangan keluargamu maca Quran maning, jangan keluargamu zikir lagi, ajak keluarga kamu sholat berjamaah lagi, maka kamu akan mendapatkan pahala 100 mati syahid. Mudah-mudahan kita menjadi orang beruntung. Amin Allahumma amin. Untuk yang meninggal dunia, wake ki opo iki? Kok bareng-bareng ini mati ini? Mereka semuanya mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah terima semua amal kebaikannya. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan segera. Yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Yang hamil mudah-mudahan insya Allah melahirkan dengan mudah, dan anak yang akan dilahirkan dan anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh manfaat dunia akhirat. Yang ujian Allah berikan ilmu yang manfaat. Ala hadini yakunia salihah. Al-Fatihah. Amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.